Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama April 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 15 penyelenggara pindar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang gara-gara ini pihak ketiga pinjol bisa undur diri semuanya. Nah ya Pak, nah apa itu kasusnya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau informasikan dulu ya. Jadi informasi dari warga trade yang lagi rame sekarang. Kebetulan kalian juga banyak yang pinjol, banyak masuk dari nomor-nomor tidak dikenal. Nah sekarang ini banyak sekali serangan dari nomor-nomor negara Brazil, yang mana ini bisa langsung merepot ataupun mematikan WA kalian secara permanen. Nah berikutnya informasinya, warga trade ada yang tahu ini apa dan gimana solusinya. Gara-gara spam plus 55 akun WhatsApp aku tidak bisa diakses. Aku udah 2 kali kena tanggal 7 Mei, siang WhatsApp udah balik lagi, dan hari ini 9 Mei kena lagi, pagi ini WhatsAppnya udah balik lagi, berarti kemungkinan bisa kena lagi dong. Nah nomor teleponnya itu bentuknya seperti ini, semua plus 55, dan ini ternyata dari Brazil. Ada yang bertanya ini awal mulanya kejadian seperti apa, terus dia jawab tiba-tiba ada di room chat muncul ini Kak, pas ini akun aku masih bisa aku akses, besok paginya muncul lagi dengan nomor yang lebih banyak lagi dan akunku langsung nggak bisa diakses. Nah yang dilakukan saat ini adalah dia melakukan report dan blokir nomor-nomor ini supaya sistem WhatsApp tahu posisi aku adalah sebagai korban bukan pelaku scam. Terima kasih ya teman-teman atas masukannya supaya tidak ada lagi yang kena seperti ini. Dan ternyata korbannya bukan hanya 1-2, banyak sekali pengaduan yang seperti ini. Jadi saya harapkan kalau kalian dapat tembakan, kalau kalian dapat WA seperti ini langsung di report dan diblokir. Nah ada yang mengatakan ada kemungkinan itu komplotan mau scam Kak, mereka telepon mau offer fake jobs, jangan diangkat, telepon balik nanti ketahuan kalau nomor kamu aktif, mending langsung blok dan report semua panggilan asing yang masuk. Habis itu aktifin silent unknown caller biar yang bisa telepon hanya nomor yang dikontak saja. Seperti pengaturannya, setting, privasi, cost, dan silent unknown caller. Nah lakukan seperti ini teman-teman ya, buat kalian baik yang belum galbay ataupun sedang galbay, jangan sampai WA kalian kena spam seperti ini. Nah itu dia teman-teman ya, hati-hati sekali kalau dapat gempuran dari nomor-nomor telepon tidak dikenal seperti ini, apalagi kodenya udah plus negara lain, langsung aja kalian report, kalian laporkan akunnya biar langsung dimatikan, jadi WA dan HP kalian tidak jadi sasaran mereka. Sekalipun kalian bukan menggunakan pinjol ataupun sekarang ini lagi galbay, wajib tahu berita seperti ini, karena HP kita saat ini adalah satu-satunya identitas kita dimanapun kita berada. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi terkait dengan damkar kemarin, yang mana orderan damkar ini sampai membuat pihak ketiganya dan pinjolnya langsung disanksi OJK. Terbaru lagi kalau kalian lihat vlog YouTube saya semalam mengenai beberapa pinjol-pinjol yang langsung mentransfer ke rekening kalian padahal kalian tidak pernah pinjam. Nah salah satunya itu sekarang adalah Lumbung Dana lagi, ya, dimana sudah mengorder untuk wilayah Surabaya untuk 7 kali pesanan Lalamove, yang mana anaknya sampai ketakutan. Nah seperti informasi dari teman kita mengatakan, Kak Desi, saya dari Surabaya mau minta saran, kemarin saya dapat teror dari Lumbung Dana, ada ojol Lalamove datang ke rumah sampai 7 kali, anak saya di rumah sampai ketakutan Kak, minta saran saya harus apa, padahal saya nggak merasa mengajukan dan menerima uangnya, tapi sampai terornya seperti itu. Nah lagi-lagi teroran dari Lumbung Dana teman-teman ya. Iya, buat teman-teman semuanya, saya sudah minta kepada teman saya kalau kejadian seperti ini langsung videokan, divideokan, apalagi satu hari sampai 7 kali orderan, yang mana orderannya ini hanya untuk menagih kita yang galbay, dan ini terjadi di Surabaya, saya yakin kota besar. Kalau ini sampai viral lagi, kita bisa langsung menutup pihak ketiganya lagi. Sebelumnya itu PT TIN ya sudah langsung dikeluarkan dari keanggotaan API. Nah pihak ketiga apa lagi yang harus dikeluarkan lagi dari anggota API dan menjadi ilegal? Ya jangan lupa yang seperti ini, apalagi kalian tidak punya tagihan
penagihan, wajib lapor kepada OJK. Kalau kalian lapor kepada lumbung dananya tidak ada respon, lapor kepada OJK. Kalau OJK tidak ada merespon, lapor kepada polisi. Kalau polisi tidak ada merespon, viralkan. Ya, viralkan. Kebetulan sekarang ini Bapak Manasang sedang giat-giatnya menaikkan berita tentang pihak ketiga dan tentang juga joki-joki. Ayo lapor kepada bapaknya, langsung kita viralkan semuanya melalui YouTube saya, melalui TikTok saya, melalui bapak influencernya juga banyak, kita naikkan semuanya. Sama halnya dengan informasi terbaru ini, yang mana OJK langsung mensanksi Indosat miliaran rupiah gara-gara kelakuan dari pihak ketiga, yang mana ini juga akan berimbas kepada semua pinjol yang bekerja sama dengan pihak ketiga ini. Nah, seperti informasi dari Instagramnya OJK mengatakan, OJK menjatuhkan sanksi kepada PT Indosat Digital karena ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan pihak ketiga. Sanksi tersebut berupa tindakan lanjut atas pemeriksaan khusus dilakukan oleh OJK terhadap Indosat dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap perlindungan konsumen. OJK menjatuhkan sanksi administrasi kepada PT Indosat berupa denda administrasi sebesar 875 juta, peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosat dan perintah untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan kegiatan penagihan khusus yang dilakukan melalui pihak ketiga. Nah, nggak main-main teman-teman ya, untuk denda administrasinya ratusan juta. Buat kalian semua ini adalah PR, jangan pernah berhenti untuk melaporkan pinjol kalian, kalau bisa langsung kita viralkan. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, kalian wajib tahu pihak ketiga siapa namanya. Kalau pihak ketiganya langsung kena sanksi OJK, pinjolnya pasti akan didenda miliaran seperti ini. Ya, otomatis apa? Banyak sekali pihak ketiga yang akan digulingkan sama pinjol-pinjolnya. Karena apa? Gara-gara satu pihak ketiga pinjolnya kena denda miliaran rupiah. Dan bukan hanya 1, 2, 3, banyak sekali yang terkena denda di tahun 2026 ini. OJK juga sudah mengungkapkan ada sekitar belasan pinjol yang sudah didenda dan beberapa pinjol yang memang melakukan keterlambatan pembayaran modal usaha sehingga wajib didenda. Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama April 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 15 penyelenggara pindar atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku maupun sebagai hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan. Nah, ke-15 pinjol yang menurut saya paling banyak dilaporkan kepada saya dan rata-rata mereka sudah melaporkannya kepada OJK. Dan saya yakin ini kalau banyak yang melaporkan pasti akan disanksi. Salah satunya adalah Rupiah Cepat, Kredit Pintar, Dana Syariah Indonesia ini yang lagi bermasalah, jelas sekali sudah disanksi oleh OJK. Pinjam Yuk, Shopee Pinjam SP Letter, ada kami, Indosat, Modal Nasional, Dana Rupiah, dan Vindaya, serta ada beberapa pinjol lagi yang paling banyak yang laporkan. Kalau ditanya aku laku, Kredivo, dan lain-lainnya di mana? Nah, itu bukan pinjol, itu masuknya ke dalam multi finance dan pelaporannya pun masuk ke dalam multi finance. Jadi tugas kita jangan lupa buat teman-teman semuanya, siapkan semua bukti sebagai pelaporan kalian. Jadi semua pinjol itu sekarang nggak main-main. Sekalipun OJK sekarang memang pengurusannya itu kepada pinjol, tetapi pinjolnya juga ditekan. Ujung-ujungnya apa? Pinjolnya menekan nasabahnya. Nah, itulah efeknya sekarang teman-teman ya. Jadi setiap keterlambatan pinjol itu menyontorkan modal usaha didenda. Setiap keterlambatan pinjol menyontorkan laporan keuangan itu didenda. Sekarang kalau pinjol pihak ketiganya langsung dilaporkan oleh nasabah sampai viral, terus lagi menggunakan fasilitas umum, sekarang pinjolnya didenda. Nah, sekarang tugas kita adalah jangan pernah menghilangkan segala bukti-bukti jika itu terjadi kepada kita. Seperti teman saya di Surabaya tadi, laporannya dia dipesankan Lalamove dari pinjol lumbung dana, padahal dia tidak pernah menjual di sana, dan itu dalam 1 hari terjadi 7 kali. Jangan lupa viralkan, karena kalau tidak viral yang seperti ini tidak akan naik. Kita kasih paham dulu kepada lumbung dananya. Gitu teman-teman ya. Dan buat yang masih lanjut galbay, lanjutkan galbay teman-teman. Tidak akan ada yang terjadi kalau kita terus-terusan galbay, karena resiko terberat dari pinjol adalah hanya masuk ke dalam SIK OJK dan juga resikonya adalah diteror. Itu saja. Lebih baik kalian malu sesaat daripada kalian berpikir untuk melakukan bundir, karena
Sekalipun bunder tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita di akhirat sana nanti. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental lagi. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.